Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 11.54 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini Selasa 2 Juni 2026 ataupun Thursday 2 Januari 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Dan baik, kita bisa melihat ini adalah sebuah artikel di mana ini adalah sebuah gambar yang menggambarkan bahwa PM ataupun Perdana Menteri dari Israel, yaitu Benjamin Netanyahu, itu sedang memerintahkan ya, dia punya pasukannya untuk menyerang di pinggiran selatan di Beirut ya. Itu sudah saya upload di halaman short ya tadi pagi, dan itu bisa dilihat rincinya. Dan sebetulnya ini punya berita didapat itu kemarin sore ya, jadi baru diupload, dan ini menyebabkan harga emas itu semalam itu turun dan kembali lagi naik. Dan isu yang berkembang itu belum ada jawaban ataupun serangan-serangan berkelanjutan, dan menimbulkan sebuah berita yang baru juga yang mengejutkan bahwa Rusia itu menyerang kembali ke Ukraina, dan beritanya belum diupload dan saya juga belum mendapatkan kejelasan dari berita tersebut. Baik, dan kita akan mulai seperti biasa. Kita akan memulai dengan problema masalah trading, di mana hari ini harga emas itu mencapai pada angka 4516.06, dan itu terjadi beberapa saat yang lalu, tepatnya pukul 11:37, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya itu berada di harga 4463.05, dan itu terjadi pada pukul 8:52 waktu Indonesia bagian barat, dan sekarang berada di sekitaran 4513.5 ya. Dan juga diketahui oleh kalian juga, saya selalu membandingkannya dengan harga silver ataupun perak ya, yaitu di mana ini di sini ada dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana harga tertingginya menunjukkan dengan angka 75.91, sedangkan harga terendahnya dengan angka 74.474, dan sekarang berada di sekitaran 75.75. Dan di bawahnya kita bisa melihat di baris yang kelima, yaitu US oil, yaitu harga minyak mentah dunia, di mana hari ini ada penurunan sedikit ya dibandingkan harga penutupan semalam, dan kemarin di upload itu berada di sekitaran 8.2, itu sempat naik dengan angka 93-an dan kembali melorot ataupun turun kembali di bawah angka $90 per barel, tepatnya dengan angka 89.6. Lalu bagaimana dengan purchasing saya? Ini bisa dilihat ini bahwa sampai dengan kemarin, yaitu tanggal 1, saya masih ada 6 penjualan, dan sampai sekarang saya belum melikuidasinya, dan ini kita tulis kembali ya untuk 2 Juni ya. Dan kita akan membahasnya esok hari ya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil untuk edisi 1 Juni 2026,
di mana saya mengacu dengan angka 4508 sampai dengan 4515, dan itu tercapai disebabkan tingginya ataupun memantul dengan di pasar Amerika dengan angka 4510,6 ya. Sedangkan harga terendahnya saya juga mendapat hitungannya kemarin dengan angka 4440 sampai dengan 50. Itu pun terjadi, dan itu terjadi disebabkan harga terendahnya kemarin dengan angka 47,95 ya. Dan ini juga ada sebuah clue adanya gencatan senjata ini di sini, dan benar apa yang saya duga. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar edisi kemarin 1 Juni 2026, di mana saya juga mengatakan tingginya bisa mencapai dengan angka 4525 sampai dengan 35. Itu tidak terjadi disebabkan tingginya hanya mencapai dengan angka 4510,6 ya. Dan harga terendahnya juga tidak tercapai disebabkan hitungan saya dengan angka 4428 sampai dengan 35, namun yang terjadi dengan angka 47,95 untuk harga pembelian ya. Jadi yang benar itu dia perkiraan saya dengan range yang kecil ataupun yang normal, namun ini juga disebutkan apabila ini bisa terjadi gencatan senjata, namun harganya itu cepat sekali berbaliknya ya. Dan ini saya dikasih 2 kali kesempatan, di mana kemarin itu sempat low-nya dengan angka 4447, dan tadi pagi juga mencapai dengan angka 4463, namun saya tidak mengambilnya ataupun saya tidak melakukan aksinya. Dan berikut ini adalah pergerakannya semalam. Ini seperti biasa, ini pukul 12 ataupun pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat ya, di mana ini di sini menyentuh dengan angka 4510,6 ya, lalu turun ke sini ya dengan angka 4447,95, dan ini naik terus tidak ada baliknya, dan ini kesempatan saya jelas itu tidak ada di sini. Lalu kemudian ini adalah sebuah analisa ataupun ulasan dari mereka ataupun dari kalangan traders yang di luar, di mana harga emas ini turun ya kemarin ya, didukung oleh ketakutan yang inflasi yang akan kunjung datang ya, dan adanya konflik di Timur Tengah itu jelas itu memberatkan harga emas, dan seperti biasa itu akan memicu sebuah inflasi, dan kita akan menunggunya minggu depan. Gitu kita bisa melihat apakah inflasi itu muncul di Amerika maupun di Eropa, dan kita akan menunggu datanya yang akan dirilis minggu depan ya. Selanjutnya isi dari berita ini di mana menyebutkan bahwa Iran dan Amerika itu telah terjadi serang menyerang di udara, dan kita akan menunggu serial job data untuk minggu ini ya. Jadi job data untuk minggu ini akan diluncurkan pada minggu ini, semua komplit semua dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ya. Itu akan berentetan datang beriringan, dan kita bisa melihat bahwa palladium juga ikut ya membalancing dia punya harganya kata Morgan Stanley. Dan berikut penjelasannya bahwa harga emas itu turun pada hari Senin karena eskalasi dari tensi dari Timur Tengah itu memberatkan kenaikan dari harga emas ini, dan perkiraan dari Bank Sentral juga akan tetap itu
mengetatkan mata uangnya, yaitu dengan acuan suku bunga yang tinggi, dan kita bisa melihat harga emas itu turun pada penutupan kemarin dengan angka 4489, jadi masih ada harapannya kembali karena disebabkan penutupannya masih di bawah 4500 ya, setelah mereka menghantamnya meretest hari Jumat kemarin baik tinggi maupun rendahnya. Dan kemudian ekspektasi dari ataupun harapan dari suku bunga itu sepertinya akan tetap tinggi melambung ya, disebabkan oleh jelas kita ketahui itu masalah Timur Tengah yang tidak kunjung selesai, dan untuk merendahkan suku bunga itu perlu stabilisasi dari harga minyak juga ya. Dan kemudian Iran juga mengatakan dia telah menyerang di pangkalan udara dari Amerika Serikat ya. Dan foto ataupun penjelasannya saya juga masih belum mendapatnya. Kemudian juga harga minyak kemarin juga naik diakibatkan ada konflik di sana. Dan kemudian untuk masalah suku bunga, jelas itu para traders maupun investor itu hanya menaruhkan harapan sebesar 54% untuk menahan dari suku bunga tidak menurun ya. Jadi diperkirakan suku bunga tidak akan segera turun. Jelas itu menyebabkan harga emas kenaikannya juga akan tertunda, dan kita akan juga melihat dari job data minggu ini yaitu pengangguran maupun job data pada hari Jumat mendatang ya. Lalu dari Bank Sentral juga diperkirakan akan tetap suku bunganya, dan para traders juga untuk tahun mendatang itu mungkin akan bersiap-siap dengan perhitungan yang lebih matang dengan acuan suku bunga yang tinggi. Dan kemudian data yang akan dirilis malam ini yaitu pembukaan lapangan kerja, apakah bertambah atau berkurang. Kalau dilihat ini berkurang ya, itu jelas itu akan menimbulkan pengangguran yang banyak, dan apabila ini angkanya di bawah ini jelas akan membuat US dollar menaik ya, dan harga emas ini akan turun ya. Jelas itu tidak ada yang membeli, jelas pengangguran itu banyak karena tidak ada masyarakat untuk membeli emas ya. Jelas itu kehilangan sumber penghasilan ya. Kemudian ini adalah sebuah signal yang diedarkan pada pukul 10:26 dan ini semua mengacu pada bisa menurun ya. Tepatnya pada pukul 10:26 yang berawal dari pukul 2:33 itu semua mengacu turun, namun di pukul 10:26 ini itu choppy ya, diibaratkan. Jadi kalaupun ada penurunan itu cepat berbaliknya, itu yang dimaksud. Namun tetap trennya akan menurun ya. Dan ini adalah sebuah dia punya rangkaian dari resistennya maupun supportnya, dan resistennya mereka menghitung dengan angka 4510, 4545, lalu 4580, sedangkan support di angka 4440, 4400, dan terakhir 4365, dan diperkirakan secara harian itu akan menurun, namun di jangka menengah itu akan menaik ya, dia punya harga emasnya ataupun nilai dari emas ya. Selanjutnya bagaimana dengan hitung-hitungan saya, kita akan memulai sekarang ya, dan kita akan awali ya seperti biasa, dan ini sepertinya harga tidak ada perubahan ya untuk di angka-angkanya.
dan kita sudah ambil satu kali dan ini yang kedua kalinya. Oke, dan ini sudah dua kali. Dan sekarang jam kita menunjukkan pukul 12:10 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari ini tanggal 2 Juni 2026, dan kondisi di Jakarta ini berawan ya. Dan kita akan memulai seperti biasa, kita akan memulai dengan hitung-hitungan saya dengan range yang besar dulu, dan kita ini sebut peak ya, untuk edisi 2 Juni 2026 ya, di mana saya berhitung dengan angka tertingginya dengan angka 45, 25 sampai dengan 35, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 44, 20 sampai dengan 30 ya. Dan selanjutnya ini adalah perhitungan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 2 Juni 2026, di mana saya berhitung dengan angka 4415 sampai dengan 23, sedangkan harga terendahnya dengan angka 4465 sampai dengan 75 ya. Dan perlu diingat ya, para traders, semua angka-angka ataupun hitungan ini hanya berupa hitung-hitungan secara matematis, jadi bukan sebuah kepastian yang bisa menghasilkan ataupun mendatangkan profit ya. Jadi berhati-hati karena range-nya cukup besar dan perjalanan emas ini cukup cepat sekali. Itu hanya sekejap mata, jadi berhati-hatilah. Itu yang bisa saya sampaikan ataupun saya pelajari dari hitungan ini. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini tentunya akan kembali pada esok hari, yaitu pada hari Rabu 3 Juni 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.